Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan ini di luar apa yang kami duga. Sebelumnya kami selalu memberikan informasi paling tidak sehari sebelumnya untuk menyampaikan undangan media. Namun karena hari ini ada insiden yang menurut kami ini sangat melukai nurani publik, termasuk ini adalah merupakan satu tragedi dalam penegakan hukum di negeri kita pasca diberlakukannya undang-undang yang baru baik KUHP maupun KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kenapa demikian? Kami perlu jelaskan bahwa tadi pagi sekira pukul 7 pagi saya dihubungi oleh Bu Ririn, istri dari klien kami Pak Roy Suryo Noto di Projo, bahwa dirinya dan keluarganya didatangi oleh segerombolan orang yang tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak punya moral, memaksa masuk ke ruang private, yakni mau masuk ke kamar Pak Roy dan istrinya. Hanya karena ingin memastikan apakah klien kami ada di rumah, dan dia berdalih bahwa dia akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Nah, saat terjadi diskusi, memang klien kami dan juga istrinya Bu Ririn memberikan klarifikasi bahwa sebaiknya proses penangkapan didampingi oleh kami dari tim PH, sehingga kami bisa yakin dua hal. Pertama, pihak yang melakukan penangkapan adalah pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas, yang memang diberikan wewenang oleh undang-undang. Dalam hal ini kami butuh kepastian bahwa yang menangkap itu benar penyidik Polda Metro Jaya, karena hari ini kami khawatir sekali dengan kondisi bangsa seperti apa yang dialami oleh Andri Yunus. Orang bisa saja mengaku polisi, tapi di tengah perjalanan ternyata bukan polisi, kita kan khawatir sekali begitu. Yang kedua, kami juga butuh kepastian tentang alasan atau deskripsi alasan apa dalam surat penangkapan, sehingga perlu diambil upaya paksa, mengingat klien kami selama ini kooperatif. Bahkan kewajiban untuk melakukan wajib lapor selalu rutin dilaksanakan oleh klien kami, dan dalih apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan menurut kami tidak terpenuhi baik secara objektif maupun secara subjektif. Namun setelah kami klarifikasi dari rekan kami yang lain di timnya Bu Tifa, ternyata memang Dr. Tifa Uzia Setiasuma juga ditangkap pada waktu yang kurang lebih bersamaan, dan memang dikonfirmasi itu dari Polda Metro Jaya. Jadi yang pertama, meskipun kami prihatin, yang jelas kami lega bahwa klien kami memang diambil oleh orang yang sebelumnya kami anggap gerombolan, tetapi ternyata memang itu pejabat resmi dari penyidik Polda Metro Jaya. Dan perlu kami sampaikan bahwa di dalam KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, memang penyidik pembantu diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan 1 kali 24 jam untuk menghadapkan seorang tersangka di hadapan penyidik untuk diambil keterangannya dalam proses pemeriksaan. Namun yang jelas bahwa alasannya itu adalah adanya kekhawatiran akan menghalangi atau mengganggu proses penyidikan. Dan kita tahu penyidikan ini kan sudah di ujung, sudah dikatakan akan tahap 2, sudah dikatakan bahkan disebut sebagai P21. Lalu menghalangi penyidikan yang macam apa sehingga itu dijadikan dasar? Karena tadi kami melalui kuasa hukum kami yang lain sudah komunikasi dengan Pak Roy saat pendampingan di pemeriksaan. Salah satu alasannya adalah karena dianggap menghalangi proses penyidikan begitu. Dan penyidik tidak berani menyampaikan itu kepada tim kami langsung, tapi diminta untuk ditanyakan kepada Pak Roy karena saat melakukan penangkapan sudah dijelaskan tentang dasar dan alasan dari penangkapan tersebut. Lalu kami bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan menghalangi, dan apakah syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur di dalam KUHP bagi proses untuk penahanan juga diadopsi dalam konteks upaya paksa, jemput paksa ini ya. Karena ada upaya hukum yang sifatnya paksaan, yang pertama penangkapan, yang kedua penahanan. Dalam konteks penahanan memang ada objektivitas dari pasal yang dikenakan itu memenuhi, karena klien kami ini dipaksakan ditetapkan tersangka dengan ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya maksimum 12 tahun penjara. Artinya secara objektif memang kemudian terlepas kita beda pendapat tentang apakah unsurnya terpenuhi atau tidak, penyidik berwenang. Tetapi secara subjektif, ketika penyidik tidak melakukan penahanan pada saat pasca ditetapkan tersangka, itu mengkonfirmasi secara objektif memang kasus ini tidak layak untuk ditahan, dan itu mengkonfirmasi memang tersangka klien kami itu selalu kooperatif melakukan proses dalam penyidikan. Terbukti pula
pada tahapan lanjutan setelah jadi tersangka, klien kami tetap dipanggil dan tetap menghadiri pemeriksaan, baik pemeriksa awal menjadi tersangka, baik termasuk juga pemeriksaan tambahan saat menjadi tersangka. Bahkan saat klien kami diperiksa untuk diklarifikasi sehubungan adanya laporan perkara lain dan juga prosesnya di Polda Metro Jaya. Artinya tidak ada satupun alasan objektif yang bisa dijadikan pembenar bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa, apalagi dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Dan dalam Undang-Undang Advokat sudah ditegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum setara dengan penegak hukum lainnya. Ada unsur caturwangsa dalam penegakan hukum. Ada penyidik, ada jaksa, ada hakim, dan ada advokat. Tentu dalam konteks untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyidik menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus, advokat menjadi pembela. Dan dalam konteks pembelaan, advokat ini berbeda dengan hakim, dengan polisi, dengan jaksa. Kalau hakim hanya mengadili perkara di persidangan, jaksa pun hanya saat penyidikan sampai persidangan dan juga sampai nanti eksekusi. Polisi hanya dalam penyidikan, tapi seorang advokat itu memang diberi keleluasaan untuk mendampingi kliennya, bahkan sejak belum jadi perkara, menjadi perkara, baik dilaporkan ataupun untuk melaporkan, di persidangan, bahkan saat eksekusi, dan bahkan untuk memanggil upaya hukum, apakah banding, kasasi, bahkan untuk mengajukan gerasi, amnesti, dan abolisi. Jadi hari ini kami merasa dikesampingkan profesi kami sebagai advokat, dikerdilkan. Jadi seolah-olah ada ego sektoral dalam upaya penegakan hukum di negeri ini, seolah-olah yang paling powerful, yang punya kewenangan, dan mengabaikan aparat penegak hukum lainnya, yakni institusi advokat sebagai satu bagian dari caturwangsa penegakan hukum, meskipun organnya bukan organ negara di luar APBN, tidak dibiayai oleh APBN negara, tapi advokat jelas sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum, dan ini diabaikan. Sebenarnya kalau targetnya adalah untuk menghadirkan klien kami untuk diambil keterangannya dalam proses penyidikan, mudah sekali, ada dua mekanisme. Mekanisme pertama bisa menghubungi lewat kami, mekanisme kedua bisa mengajukan surat panggilan langsung. Dan kami sudah membuat agenda rapat untuk menyiapkan bagaimana kalau panggilan itu dilayangkan oleh penyidik sehubungan dengan akan ada tahap 2, sehingga kami bisa menghadirkan tersangka pada proses tersebut. Tapi alih-alih kami mendapatkan surat panggilan dari penyidik, justru penyidik hari ini mempertontonkan, menelanjangi diri. Tentang apa? Tentang motif penegakan hukum ini bukan lagi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi saya tegaskan motif dari penangkapan Roy Suryo ini adalah motif untuk melayani kepentingan pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Karena berapa kali, banyak sekali ya, kubu Joko Widodo selalu meminta untuk melakukan penahanan, selalu minta untuk melakukan penangkapan. Tapi mereka bungkam saat Sylvester Matutina yang sudah jelas-jelas inkrah tidak dituntut untuk ditangkap dan ditahan. Dan aparat penegak hukum di negeri ini pura-pura buta dan pura-pura tuli, tidak melihat ketidakadilan ini secara telanjang dipertontonkan kepada publik, manakala ada seseorang yang sudah inkrah, sudah pasti bersalah, sudah tidak ada upaya hukum, disandingkan dengan orang yang baru tersangka, yang masih punya hak presumption of innocence, hak praduga tidak bersalah, justru diperlakukan seperti seorang penjahat, sementara yang sudah inkrah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Lalu kemana rakyat akan mencari keadilan kalau aparat penegak hukum justru mempertontonkan proses dan prosedur penegakan hukum gaya suka-suka penyidik? Saya bisa katakan ini gaya suka-suka penyidik, karena apa? Ada upaya lain yang lebih soft, yang lebih humanis, yakni dengan melakukan pemanggilan tidak ditempuh. Justru memamerkan kewenangannya. Sekarang saya ingatkan sekali lagi, penangkapan, termasuk penahanan, bukan hak penyidik, bukan kewajiban penyidik, tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum sehubungan untuk menegakkan hukum untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk menahan atau menangkap. Dan tidak bisa juga penyidik berdalih, ini hak kami untuk menangkap. Tidak, yang benar adalah wewenang. Dan karena ini wewenang, penggunaan wewenang itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Ini yang disebut sebagai abuse of power. Dan kami tegaskan penangkapan Roy Suryo Noto di Projo ini adalah abuse of power karena ada mekanisme penggunaan wewenang atau power yang lain melalui upaya pemanggilan, tetapi itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bypass langsung melakukan upaya paksa dengan melakukan penangkapan. Lalu kalau undang-undang yang baru diubah yang oleh DPR ini
dinarasikan akan memberikan keadilan, akan memberikan kepastian, lebih humanis, tapi praktiknya brutal. Praktiknya tidak bermoral. Bahkan mau masuk ke ruang privasi Pak Roy. Bagaimanapun Pak Roy itu pernah mantan menteri, atau kalaupun dia warga negara yang biasa, tetap saja kamar itu adalah privasi yang tidak boleh dimasuki oleh aparat penegak hukum dengan dalih melakukan tindakan penegakan hukum, dalam hal ini penangkapan, kecuali tertangkap tangan melakukan kejahatan. Ya, tertangkap tangan Pak Roy LGBT misalnya. Ini bukan kejahatan. Ada upaya hukum yang bisa menggunakan sejumlah wewenang. Kenapa penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk memanggil, tapi langsung bypass menggunakan kewenangan untuk melakukan penangkapan?